Ayu sudah berbulan-bulan mencari kerja. Hampir putus asa sampai suatu sore ia bertemu seorang ibu tua di pasar. Penampilannya rapi. Wajahnya masih cantik dan segar. Tidak seperti kebanyakan orang seusianya. "Kamu cari kerja?" tanya ibu itu lembut. Ayu langsung mengangguk. "Kalau mau, ikut saya. Saya butuh asisten rumah tangga. Saya tinggal sendiri. Nama saya Ibu Melati." Tanpa banyak berpikir, Ayu menerima. Rumah Ibu Melati besar, tua tapi terawat. Halamannya sepi dan benar saja. Hanya mereka berdua yang tinggal di sana. Hari-hari pertama terasa normal. Ayu memasak, membersihkan, dan membantu keperluan Ibu Melati. Ibu Melati juga baik, bahkan terlalu baik. Jarang marah dan selalu tersenyum. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Setiap malam tepat pukul 2, Ayu selalu terbangun. Bukan karena suara keras, tapi seperti ada yang memanggil pelan dari luar kamar. Ayu, awalnya ia mengira hanya mimpi. Sampai suatu malam, ia benar-benar mendengar langkah kaki di lorong. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Pegangan pintu perlahan bergetar, seperti ada yang mencoba membuka. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri bertanya, "Bu, semalam ibu ke kamar saya ya?" Ibu Melati hanya tersenyum tenang. "Tidak, nak, ibu tidur nyenyak." Sejak itu gangguan semakin sering. Pintu diketuk tengah malam, suara langkah di lorong, dan setiap pukul 2 pagi, Ayu selalu melihat bayangan berdiri di ujung lorong, diam menghadap ke kamarnya. Suatu malam, Ayu nekat membuka pintu. Lorong kosong, namun saat ia menoleh ke ruang tamu, ia melihat Ibu Melati berdiri membelakangi. Rambutnya terurai panjang, tidak seperti biasanya yang rapi. Tubuhnya kaku. Perlahan, kepalanya berputar menoleh ke arah Ayu. Senyumnya berbeda. Ayu mundur gemetar. Saat itu juga ia sadar, rumah ini memang hanya dihuni satu orang. Tapi yang ia lihat selama ini, belum tentu selalu Ibu Melati. Keesokan harinya, Ayu mencoba menenangkan diri dengan membersihkan ruang tamu. Saat mengelap lemari tua di sudut ruangan, ia menemukan sebuah album foto berdebu. Penasaran, ia membukanya. Di halaman pertama, ada foto keluarga. Ibu Melati berdiri tersenyum, berdampingan dengan seorang pria dan 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Semua terlihat bahagia, namun yang membuat Ayu merinding, wajah anak perempuan itu, pucat, tatapannya kosong, dan senyumnya sama persis seperti yang ia lihat malam itu. Di bawah foto tertulis kecil, "Kenangan terakhir sebelum mereka pergi." Tangan Ayu langsung gemetar. Ia menutup album itu cepat-cepat. Namun saat ia menoleh ke belakang, Ibu Melati sudah berdiri di sana. Diam, menatapnya, dengan senyum yang perlahan berubah. Sejak menemukan foto itu, Ayu tidak pernah benar-benar tenang. Gangguan semakin jelas. Malam-malamnya tidak lagi hanya suara langkah atau ketukan. Kini, ia sering terbangun karena suara bisikan, seperti orang berbicara pelan di ruang tengah. Suatu malam, Ayu memberanikan diri mengintip. Lampu ruang tengah mati. Hanya cahaya lilin yang menyala redup. Dan di sana, Ibu Melati duduk di lantai. Di depannya ada sesuatu seperti sesajen. Ia komat-kamit membaca sesuatu yang tidak jelas. Bahasanya asing, pelan tapi terus berulang. Tubuhnya sedikit bergoyang, seperti sedang melakukan ritual. Ayu membekap mulutnya agar tidak bersuara. Namun yang membuatnya semakin takut, di belakang Ibu Melati seperti ada bayangan lain. Lebih tinggi, diam, menghadap ke arah Ayu. Ayu langsung mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Sejak malam itu, sikap Ibu Melati berubah. Tatapannya lebih tajam, senyumnya terasa dipaksakan, dan kadang ia berbicara sendiri saat siang hari, seolah ada yang diajak bicara. Suatu sore, saat Ayu sedang di dapur, Ibu Melati tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Kamu lihat ya tadi malam?" Suaranya pelan, tapi dingin. Ayu membeku, lalu perlahan menoleh. Ibu Melati tersenyum, namun matanya tidak ikut tersenyum. "Itu untuk menjaga rumah ini," katanya pelan. Ayu tidak menjawab, ia hanya bisa berdiri kaku. Sejak saat itu, Ayu sadar, ia bukan hanya bekerja di rumah biasa, dan Ibu Melati bukan lagi orang yang sama seperti pertama kali ia temui. Sejak malam itu,
Gangguan yang dialami Ayu semakin parah. Bukan lagi sekadar suara atau bayangan. Kini mulai membahayakan. Suatu malam, saat Ayu sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun karena merasa sulit bernapas. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mencoba bergerak tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka, dan di atasnya ada sosok hitam duduk di dadanya, menatap lurus ke arahnya. Ayu ingin berteriak tapi suaranya tidak keluar. Beberapa detik terasa sangat lama hingga akhirnya sosok itu menghilang begitu saja. Ayu langsung bangun terengah-engah. Kejadian lain terjadi di dapur. Saat ia sedang memasak, kompor tiba-tiba menyala sendiri dengan api besar. Panci jatuh tanpa disentuh. Pisau di meja bergeser perlahan seperti ada yang menggerakkannya. Ayu mundur ketakutan dan hampir terpeleset karena lantai yang tiba-tiba basah. Puncaknya terjadi suatu sore. Ayu sedang membersihkan kamar kosong di bagian belakang rumah. Kamar yang jarang dibuka. Saat ia masuk, pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Ayu panik. Ia mencoba membuka tapi tidak bisa. Seolah terkunci dari luar. Udara di dalam kamar terasa semakin berat. Dari sudut ruangan terdengar suara napas yang mendekat. Ayu menangis ketakutan. Tiba-tiba lemari terbuka perlahan. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Ayu menjerit. Dalam sekejap, pintu kamar terbuka sendiri. Ayu langsung lari keluar tanpa menoleh. Sejak saat itu Ayu sadar, jika ia tetap tinggal di rumah itu, bukan hanya rasa takut yang ia rasakan. Nyawanya benar-benar terancam. Suatu hari, saat Ayu pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah, ia merasa ada yang memperhatikannya sejak tadi. Saat ia hendak pulang, seorang laki-laki dewasa mendekatinya. "Maaf, kamu Ayu ya?" Tanyanya pelan. Ayu sedikit kaget, tapi mengangguk. "Iya, ada apa ya?" Laki-laki itu menatapnya serius. "Perkenalkan, nama saya Wahyu." Ayu mengernyit. "Saya anaknya Ibu Melati." Tubuh Ayu langsung dingin. Apa?" Suaranya gemetar. Wahyu menarik napas panjang. "Saya sudah lama pergi dari rumah itu. Sejak ayah saya dan adik saya hilang." Ayu menatapnya. Tidak mengerti. Wahyu menunduk sejenak, lalu berkata pelan. "Mereka bukan sekadar hilang. Mereka ditumbalkan." Dunia Ayu seperti berhenti. Ia mundur selangkah. Gak mungkin." Wahyu menatapnya tajam. "Kamu juga pasti sudah mulai merasakan hal aneh di rumah itu, kan?" Ayu terdiam. Semua kejadian yang ia alami terlintas di kepalanya. Suara, bayangan, hingga hampir mencelakakan dirinya. Air matanya mulai jatuh. "Dia mau apa sama saya?" bisiknya. Wahyu menjawab tanpa ragu. "Kamu akan jadi berikutnya." Ayu langsung gemetar. "Enggak, saya mau pergi dari sana." Wahyu mengangguk. "Saya tahu, makanya saya cari kamu." Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Ibu saya tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Selama kamu masih di rumah itu, kamu sudah jadi targetnya." Ayu semakin panik. "Terus saya harus gimana?" Wahyu menatapnya dengan serius. "Saya akan bantu kamu." Ayu menatapnya, penuh harap dan takut sekaligus. "Beneran?" Wahyu mengangguk. "Kita harus hentikan ini sebelum terlambat." Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, Ayu merasa tidak sendirian. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, apapun yang terjadi di rumah itu, jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Seminggu kemudian, malam yang ditunggu akhirnya tiba. Langit terang oleh bulan purnama. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan sesuatu yang akan terjadi. Wahyu datang menjelang malam. Ia berdiri di depan rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Pintu terbuka, dan Ibu Melati muncul dengan wajah bahagia. "Wahyu, kamu pulang," ucapnya lembut. Tanpa rasa curiga, ia langsung memeluk anaknya. Wahyu hanya diam, menahan emosinya. Ayu yang melihat dari dalam merasa semuanya berjalan terlalu mudah. Malam semakin larut. Ibu Melati terlihat sibuk. Keluar masuk ruangan belakang. Wajahnya tegang. Namun ada senyum aneh yang terus muncul. Saat melewati Ayu, ia berhenti. "Malam ini kamu istirahat saja di kamar. Jangan keluar apapun yang terjadi," katanya pelan. Ayu hanya mengangguk. "Iya, Bu." Padahal ia sudah tahu, malam ini adalah malam yang berbahaya. Tepat tengah malam, suasana berubah. Angin masuk tanpa arah. Lampu berkedip pelan.
Ayu duduk di kamarnya dengan jantung berdegup kencang. Beberapa saat kemudian, pintunya terbuka perlahan. Wahyu masuk. Sekarang, bisiknya. Ayu langsung mengangguk. Mereka keluar pelan menuju ruang tengah. Di sana, seorang ustadz sudah menunggu. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Jangan takut, apapun yang terjadi. Tetap di sini, katanya tegas. Dari arah belakang rumah terdengar suara. Bisikan pelan, banyak, dan bersamaan. Disusul langkah kaki yang mendekat. Ibu Melati muncul dari kegelapan. Namun kini penampilannya berubah. Rambutnya terurai. Matanya tajam. Dan senyumnya lebar serta menyeramkan. Saat melihat Wahyu, wajahnya langsung berubah. Kamu, suaranya rendah. Wahyu menatapnya tanpa mundur. Cukup, Bu. Hentikan semua ini. Ibu Melati tertawa pelan. Kamu kembali di malam ini. Katanya dingin. Tatapannya beralih ke Ayu. Saya sudah pilih dia. Ayu langsung gemetar. Ustadz mulai membaca doa dengan suara lantang. Suasana langsung berubah. Angin berputar di dalam rumah. Dan beberapa lilin menyala sendiri. Ibu Melati mulai berteriak. Ia memaki Wahyu dengan kata-kata penuh amarah. Semua ini demi kita. Kamu tidak tahu apa-apa. Teriaknya. Wahyu menahan air mata. Ini bukan jalan yang benar, Bu. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan suara manusia, lebih berat dan dalam. Dari belakang Ibu Melati, muncul bayangan tinggi dan gelap. Perlahan mendekat, wajah Ibu Melati berubah. Ketakutan. Tidak, bukan sekarang. Bisiknya panik. Namun bayangan itu terus maju, seolah menagih sesuatu. Ustadz membaca doa semakin keras. Rumah terasa bergetar. Ayu memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, Ibu Melati menjerit keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Tubuhnya jatuh ke lantai, lalu perlahan menghilang dari pandangan. Semua kembali sunyi. Angin berhenti. Lampu kembali normal. Ayu membuka mata dengan napas tersengal. Wahyu terduduk. Air matanya jatuh. Sudah selesai, kata Ustadz pelan. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Ayu meninggalkan rumah itu. Wahyu pun pergi dan tidak pernah kembali. Rumah itu akhirnya kosong dan perlahan rusak dimakan waktu. Namun warga sekitar masih sering berkata, saat malam bulan purnama, kadang terdengar suara dari dalam rumah itu. Suara seorang wanita yang seolah belum benar-benar pergi.